Tak, Apaan? tak gue tahu caranya biar Glenn muncul. Oke, tenang. Gimana? Gue Hah? Lagi capek banget, Ra. Jangan apa nggak? Telepon dulu. Kenapa, Ra? Cinta, udah. Udah apanya, Mah? Jadi kan pesan kue ke mamanya Alia? Ampun, lupa. Memangnya kamu nggak jadi ke tokonya Alia? Jadi sih, Mah. Kok bisa lupa? Dan yang gue takutin kejadian juga kan, Tak. Apa sih, Al? Imron, Tak, ayahnya Indra. Dia kenapa? Gue tuh udah curiga waktu nyokap terima pesanan kue lebaran dari dia. Harusnya udah jelas dong maksudnya apa, tapi nyokap masih terima juga. Sekarang tiba-tiba Indra dapat kerjaan di Kalimantan dari ayahnya. Yang Indra bilang itu tuh cuma cara halus ayahnya supaya ngusir Indra, supaya dia bisa ngambil alih toko kue. Nyokap mendukung juga Indra ke Kalimantan. Sampai tadi gue lihat kejadian barusan, Tak. Kejadian apa, Al? Om Imron datang ke toko. Mau ngapain? Gue gak peduli dia mau ngapain, yang gue khawatirin tuh nyokap. Emangnya nyokap kenapa sih? Apa kabar, As? baik-baik, Mas. Teman-teman saya di kantor. Saya kasih kue yang saya bawa dari sini tempo hari. Terus mereka tanya, beli di mana? Kenapa? Kuenya nggak enak, Mas. Saya nggak tahu. Soalnya yang merasakan bukan saya. Mereka yang merasakan enak atau enggak. Tapi yang jelas, mereka penasaran. Pengen datang ke sini untuk memesannya sendiri. Suruh aja datang, Mas. Oh iya, kalau ibu-ibu yang tanya, saya kasih tahu. Tapi kalau bapak-bapak yang tanya, boleh. Tapi harus melalui saya belinya. Karena saya adalah sales manajernya. Tatapan mata nyokap, Tak. Tatapan mata nyokap udah Om Imron, Tak. Nyokap tuh masih cinta banget sama Om Imron. Kamu nggak apa-apa kan, Tak? Tak, Nggak apa-apa, kok, Mah. nggak apa-apa kok jadi pelupa begitu. Ya, namanya juga lupa. Gini, Tak. Kalau kamu niat nonton, terus Mama titip kamu membelikan pulpen. Misalnya, Mama sih nggak masalah kalau kamu lupa. Tapi tadi kan kamu niatnya mau pergi ke toko kue mamanya Alia. Terus kalau kamu sampai sana lupa membelikan kue buat Mama, itu namanya luar biasa, Tak. Sorry, Mah. Tadi itu
agak kelamaan aja ngobrol sama Alianya, jadinya lupa deh sama pesanan mama. Mama nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa tapi kok ngeliatinnya gitu. Memangnya tadi kamu ngomong apa sih sama Alia? Kok sampai kamu lupa begitu? Nggak ngomong yang gimana-gimana banget sih, cuman saking asik aja kali ya, jadi lupa. Tak, mau kemana? Mau mesenin mama kue lagi? Gak usah. Masa kamu pergi ke sana lagi? Biar mama aja deh. Nggak apa-apa, cinta aja mesin. Nggak praktis, tak. Biar mama aja yang telepon ke toko kue langganan mama, ya. Tadinya mama titip sama kamu, mama pikir biar supaya sekalian. Tapi ternyata kamu lupa, ya sudah. Tan, Iya, mah. kamu nggak makan. Iya, bentar. Kok makannya sedikit sekali? Enggak, biasa aja, biasa juga segini. Di sekolah lagi banyak ulangan ya? Enggak. Maksud mama ulangan harian? Enggak. Aku duluan. Enggak, aku dulu. Aku duluan. Molly, Milo, jangan berebut gitu dong, gantian. Tadi yang terakhir yang angkat telepon siapa? Aku. Duh, Mili lo tuh di mana sih? Halo? Mau bicara dengan siapa? Ini Milo atau Molly? Nih, Milo. Ini Molly. Ini Milo. Ma, dia ngerebut tuh. Janjinya kan aku yang ngomong. Aku. Ada apa, Tak? Aduh Mil, sorry banget ya Mil. Tadi gue nelfon ke rumah lo tapi gue tutup lagi. Kenapa? Dikeroyok dua kurcaci itu lagi ya? Aduh, ya gitu deh. Iya, tahu tuh. Adik gue lagi demen banget kayak gitu-gituan. Mil, kalau ngirim email tapi nggak nyampe-nyampe, kenapa ya? Mil kerangga ya, Tak? Udah jawab dulu aja deh kenapa. Ya, alamatnya udah bener belum? Iya udah bener lah. Ya, penyebabnya tuh bisa macem-macem ya, Tak. Tapi yang paling sering gue baca itu gara-gara kapasitas email orang yang lo kirim itu udah kepenuhan. Jadi email lo nggak bisa masuk. Emang lo udah ngirim berapa kali sih, Tak? Ya gue sih udah nyoba beberapa kali ya, tapi tetep aja sama kayak gitu. Message-nya nggak pernah kekirim. Ya, bisa jadi emailnya Rangga itu udah kebanyakan alias overload gitu, Tak. Jadi email lo ya nggak bisa masuk. Kok lo so yakin banget sih gue ngirim email ke Rangga? Iya, masa ke Pak Wardiman sih, Tak? Aduh, gimana dong Mil? Gue kan harus banget ngirimin nomor handphone gue sama nomor telepon rumah gue yang baru. Ya, kalau gue jadi lo sih, Tak, ngirimin terus sama berharap dia ngapusin email lamanya, jadi email lo bisa masuk.
Halo? Halo? Kalau temennya Kamili nelfon jangan rebutan gitu dong. Ditanya Kamili kok nggak ada yang jawab sih? Emangnya Kamili mau ngomong sama siapa sih? Ya sama kalian berdua lah. Tadi temennya Kamili yang nelfon, tapi... Iya, barusan tadi ada yang nelpon. Tapinya ditutup. Nggak sopan banget sih tuh orang. Bukannya nggak sopan, tapi dia tuh kelamaan nungguin kalian berdua berantem dulu, Kita tau mau nggak? berantem kok. Ya terserah lah. Emang siapa yang nelpon sih, Mil? Cinta mah. Cinta. Apa kabar tuh Cinta? Mama udah lama banget gak ketemu. Lagi sedih gara-gara ditinggal pacarnya ke Amerika. Perasaan pacarnya yang dulu kan juga ninggalin dia ke Amerika kan? Iya, masih itu juga mah. Sekarang pergi nggak ada kabar lagi. Iya. Kok betah banget sih Cinta pacaran sama orang yang suka ngilang gitu? Ya, namanya juga cinta. Kalau kamu gimana? Kalau aku gimana maksudnya apa? Ya tadi kan kamu bilang kalau cinta itu begitu. Nah kalau kamu gimana? Oh, maksud aku bukan gitu, mah. Maksud aku namanya cinta bukan cinta teman aku, tapi it's because of love. Emang Rangga sekarang kuliah di mana? Nggak kuliah, Loh, terus ngapain? kerja jadi wartawan. Kata Cinta sih tahun depan dia mau kerja sambil kuliah, tapi nggak tahu juga sih, mah. Kalau teman kamu yang bule itu apa kabar? Siapa namanya? Taura. Ih, mamaku masih inget aja sih sama dia. Iya, emang kamu udah lupa sama dia? Ya, lupa-lupa ingat gitu deh. Nggak penting juga gitu ya untuk diingat. Alah, dulu kayaknya kamu suka banget sama Taura. Enggak, orang perasaan biasa-biasa aja. Kirain mau serius. Serius, sama orang kayak gitu, itu mah namanya cari perkara, mah. Nyari perkara gimana sih? Ya iya, masa tiba-tiba dia tuh suka banget tinggal di Indonesia. Terus tiba-tiba dia pengen pindah ke Australia. Duh, kalau misal aku kawin sama orang kayak gitu kan, hidup aku bisa ngaco, mah. Siapa yang mau kawin? Apa nih, nyambung aja deh. Kamu yang mau kawin? Iya, Sama siapa? sama calon suami. Yang bule itu ya? Aduh, kok papa juga masih ingat sama dia sih? Enggak. Terus siapa dong? Sama orang namanya Glenn. Glenn siapa sih? Dede. Yang kemarin ketemu di sirkuit Sentul bukan? Aduh, papa, enggak banget. Itu kan namanya Zen. Ih, dia juga kan nggak satu level sama aku. Jangan salah kamu. Dia itu pernah magang jadi mekaniknya Niki Lauda loh. Enggak. Pokoknya kalau dia udah bisa ngalahin pembalap Niki Lauda, baru papa kenalin sama aku. Terus Glenn ini siapa? Teman sekolah? Bukan. Mama udah pernah ketemu? Belum. Aku aja belum pernah ketemu. Perempuan datang atas nama cinta. Bunda pergi karena cinta. Digenangi air racun jingga adalah wajahmu. Seperti bulan lelap tidur di hatimu. Yang berdinding kelam dan kedinginan. Ada apa dengannya? Meninggalkan hati untuk dicaci. Lalu, aku lihat karya surga dari mata seorang Hawa. Ada apa dengan cinta? Tapi aku pasti akan kembali dalam satu purnama untuk mempertanyakan kembali cintanya. Bukan untuknya, bukan untuk siapa, tapi untukku, karena aku ingin kamu. Itu saja. OMG!
Kamu tuh ngapain sih, Mil? Aku mau pergi dulu ya, Mah. Mau kemana? Ke warnet. Ke warnet? Mau buka internet? Iya. Kenapa nggak di rumah aja sih? Ntar kalau aku buka di rumah, tagihan teleponnya mahal lagi. Emang kalau ke warnet gratis? Iya, tapi kalau ke warnet kan aku bayarnya pakai uang saku aku, jadi nggak- Udahlah di rumah aja. Malam-malam juga. Boleh, Mah. Halo Mili, apa kabar? Lama nggak chatting sama kamu ya? Gimana Jakarta? Masih di Indonesia kan? Aku sekarang lagi di Jakarta. Hope to meet you soon. Benar, kamu nggak punya masalah apa-apa. Nggak ada kok, Ma. Kamu ini sama kayak papa. Kalau punya masalah, kamu nggak pernah mau cerita. Bukan nggak mau cerita, cuman ya males aja gitu maksa orang lain buat ngedengerin masalah cinta. Berarti kamu memang punya masalah dong. Mama udah deh. Masa kamu menganggap mama seperti orang lain sih? Bukannya gitu, Ma. Soal Rangga ya? Rangga kenapa? Mama kok tumben sih nanya soal Rangga? Nggak pernah nanya itu, bukan berarti mama nggak mikirin. Jadi selama ini Mama mikirin Rangga juga? Iyalah. Tapi yang positif kan, Ma? Kadang mama cuma bertanya-tanya, kenapa sih mama kok nggak bisa akrab gitu sama anak seperti Rangga? Tumben pagi-pagi. Iya nih, mau nyoba naik kendaraan umum. Kendaraan umum apa? Iya, jadi ternyata di depan perumahan kita tuh banyak banget bus yang ke arah Kebayoran. Enak deh, Ma, nggak kayak perumahan kita yang dulu. Jangan kamu ini aneh-aneh aja. Loh, kata Mama kan Pak Kosi nggak bisa nganter hari ini, berarti ya aku harus sendiri dong. Kan mama bisa antar. Nggak usah lah, ntar ngerepotin lagi. Kamu masih marah ya sama mama? Enggak. Ngapain sih marah sama Mama, rugi. Cinta, Mah, udah deh. Diskusi soal Rangga udah cukup semalam aja deh, Mah. Nah, pagi Mili. boleh numpang sarapan di sini ya, Tante? Boleh dong. Sini. Enggak kok, Tante. Mili bercanda. Iya, iya. Iya udah apaan? Aduh, oke, apaan sih? Tak, Glenn ada di Indonesia. Glenn? Iya, masa lo lupa sih? Iya, gue inget, Mil. Glenn yang orang sinting itu kan? Cinta kok jahat banget sih? Ya udah bener dong, cuma orang sinting yang bisa ngerjain orang lain sampai kayak gitu. Enggak, Tak. Tapi kan dia pinter banget. Betul sih, pinter ngerjain orang. Cinta gitu sih. Ya terus kenapa kalau dia di Indonesia, lo mau ketemuan sama dia? Di mana, Mil? Di warnet. Terus lo di ujung kanan, Glenn di ujung kiri. Terus lo berdua pada chatting bareng gitu. Cinta kok sinis banget sih. Padahal gue datang pagi-pagi sini mau curhat sama lo, Tak. Gue kira lo mau jemput gue. Iya sekalian. Udah, Mil, dengerin ya. Gue tuh lagi banyak banget masalah. Gue tuh bener-bener lagi pusing banget juga. Jadi kayaknya kalau emang lo mau curhat-curhat kayak gitu, ke yang lain aja deh. Di mobil juga nggak boleh ngebahas soal Glenn, Tak. Gue naik kendaraan umum aja deh. Duluan ya.
Jadi si Glenn tuh ngomong apa sama lo Mil di telepon? Bukan telepon, men, tapi via email. Email tuh sama aja surat, Mili sayang. Terus nih yang namanya surat tuh ditulis dan dibaca, bukan diomongin dan didengerin. Oh, kenapa sih lo gak suka banget deh liat orang lain senang? Seneng Mil, dikerjain sama orang sakit jiwa kayak gitu. Galakan dia daripada cinta. Udah deh. Udah lo ceritain aja cepetan. Jadi si Glenn tuh ngirim apaan di email sama lo? Ya, dia bilang kalau dia tuh minta maaf sama gue karena kemarin-kemarin gak ngasih kabar. Katanya sih sibuk ngurusin kuliahnya di Amrik. Hah? Amrik sebelah mananya? Nggak bilang. Ya pokoknya Amrik lah, udah. Terus, iya. Itu aja. Gitu aja. Iya. Jadi dia nggak ngajakin lo ketemuan? Enggak. Ya ampun Mili, kenapa jadi lo heboh sih? Nah, maksud gue tuh gini nanya ke lo berdua, pantes nggak kalau gue ngajakin Glenn ngedate? Ya telepon aja, susah amat. Iya ya. Ya iyalah. Tapi nomornya masih kayak yang kemarin nggak ya? Lah, barusan lo cerita kalau si Glenn habis ngirim SMS ke lo. Ya ampun, kok gue bisa lupa sih? Kenapa sih? Nggak diangkat. Berarti dia masih sakit jiwa ya kayak dulu. Kalau gue jadi lo ya, Tak, gue nggak akan mikirin sedalam itu deh, Tak. Maksudnya bukannya kita pasrah terus kita diemin aja, enggak. Tapi buat apa coba kita buang tenaga, buang pikiran buat mikirin sesuatu yang nggak gitu ngedesak. Buat gue ya Al ya, urusan Rangga tuh bukan soal ngedesak atau nggak mendesak. Lagian kok dipikir-pikir apanya juga sih mendesak? Nggak ada kan? Tapi semuanya tuh soal kejelasan, Al. Kejelasan apa? Ya lo bayangin nih sekarang misalnya nyokap lo tiba-tiba harus pergi ke Surabaya atau kemana gitu. Pasti lo mau tahu dong, Surabayanya itu berapa lama? Surabayanya itu di mana? Terus ada urusan apa? Gue lama-lama curiga, ya namanya Glenn ini kayaknya udah kenal lama deh sama lo, Mil. Gue setuju sama Laura. Asli gue tuh juga kepikiran kayak gitu. Soalnya kalau gue lihat dari sikapnya dia ya nih Mil, nih orang tuh udah jelas banget seneng buat lo bingung. Dan dia bakalan seneng juga lo buat lo marah. Dan malahan bakalan bersyukur ngebuat lo sakit jiwa kayak dia. Nah dari situ lo bisa cari tahu siapa dia sebenarnya, Mil. Siapa dong? Jadi cari. Caranya? Gini ya Mil, kita pikir-pikir aja, ada nggak ya orang yang seneng lihat kita nggak seneng? Atau sebaliknya, men, ada nggak orang yang nggak suka atau sirik atau benci ngeliat lo seneng? Siapa? Musuh kita? Yes, 100 buat lo, Mil. Tapi musuh gue siapa, Ra? Lo, emangnya lo nggak ngerasa punya musuh apa? Nggak punya. Ya seenggak-enggaknya ada gitu orang yang pernah sakit hati sama lo. Mantan gue. Siapa, Mil? Ya ada beberapa. Satu aja kita nggak pernah lihat lo, Mil. Iya, udah lama. Itu waktu ya sebelum gue kenal sama lo semua lah. Oh, waktu masa SMP dong? Gue pacaran dari kelas 4 SD. Hah? 4 SD? Terus kalau misalkan tiba-tiba nyokap lo pergi gitu aja, lo pasti bingung kan? Pasti lo penasaran banget mau tau kabarnya dia. Ya iya sih, tapi apa? Tapi ya nyokap gue ya, Tak, dimanapun, mau di Jakarta, mau di Surabaya, mau di Amerika, ya sama aja nyokap gue tuh akan selalu jadi nyokap gue satu-satunya. Sementara kalau Rangga tuh beda, Tak. Maksudnya oke, lo sekarang punya komitmen jalan bareng sebagai pacar. Tapi ya, Tak, ya sorry ya, Tak, cuma pacar. Cuma Ya cuma saat ini yang lo bisa lakuin ya, Tak, ya nganggep itu cuma. bisa juga kali ya. Atau mungkin sama aja kayak gini. Misalkan lo lagi pengen banget mangga yang udah mateng cuman ada di ujung pohon. Terus lo pengen banget sampai akhirnya lo manjat itu pohon tapi nggak bisa-bisa, Al. Ya udah, akhirnya lo bilang, "Ah, ya udahlah nggak apa-apa cuma mangga." Bisa banget ya lo, Al.
ngedapetin cara yang jenius banget buat ngurangin penderitaan batin. Pengalaman hidup kali ya, Tak. Dulu, waktu bokap gue mulai suka kasar ke nyokap, yang akhirnya terus mereka cerai, gue tuh sempet ngerasa takut banget kehilangan satu keluarga utuh. Tapi akhirnya gue bisa ngatasin ya dengan cara itu tadi. Ya udahlah, gue pikir ya udahlah. So gue juga cuma kehilangan seorang ayah. Kalau Bapak mau lihat lukisan-lukisannya, Bapak langsung aja datang ke galeri. Iya, yang di Kemang. Nanti sekalian kita arrange waktunya, Pak, bertemu dengan pelukisnya. Iya, biar supaya cepat selesai. Oke, selamat sore. Hai, Ma. Hai. Aduh, ceria sekali sih anak Mama. Apanya? Muka kamu itu loh. Biasa aja deh. Memangnya sudah ada kabar dari Amerika? Belum. Lagian juga nggak terlalu ngarepin kok. Kok gitu? Ya udahlah. Toh Rangga kan pernah lama tinggal di Amerika, jadi kayak nggak ada yang perlu dikhawatirin deh. Iyalah, laki-laki ini. Mandi dulu ah. Cinta, tadi Mama lupa Dewa telepon. Cari Mama atau cari Cinta? Ya cari kamu dong. Dia bilang apa? Katanya sih mau ketemu ketua OSIS sekolah kamu. Ketua OSIS? Ada urusan apa? Mama nggak sempet tanya. Kamu aja deh yang telepon. Siapa yang butuh? Halo. Halo, bisa bicarain Lala? Iya, saya sendiri. Ini siapa ya? Lala, ini Mili, temen SMP lo. Hah, gila. Milih begeng. Enak aja, sekarang gue udah gak begeng, gue seksi abis lo gak sih sekarang? Iya, gue tahu. Mimpi apa lo telepon gue? Kangen ya sama Bibin. Kok lo bisa tahu sih? Ah, gila. Ya semua hebat juga ya. Dia kan mau kawin tau gak sih? Hah? Kawin? Sama siapa? Iya, tapi yang jelas sih gak sama lo. Halo, apa betul ini rumahnya Erno? Dari mana ini? Dari Mili. Milih mana ya? Mili temennya Erno waktu dia kuliah di Pelita Harapan. Ada perlu apa? Pengen bicara sebentar boleh? Ada masalah apa? Masalah pribadi. Tolong bicaranya dengan saya saja. Nanti saya sampaikan ke Erno. Maaf, saya bicara dengan siapa? Saya istrinya. Hai Dudung, suara lo masih kayak dulu. Siapa nih? Mili. Ini Mili ya? Lu mana aja lu? Lu lanjutin sekolah di luar ya? Di luar? Enggak, orang gue di Jakarta. SMUC dah, Bung. Lu tuh ya, cariin orang banyak, bukannya nongol. Bokap nyokapnya Hari tuh nanyain ke gue, gimana lu? Oh ya? Kapan? Acara apa? Pas pemakaman. Emang waktu itu lagi di mana sih? Siapa yang meninggal? Lah, gimana sih lu? Lu nggak tahu kalau si Hari udah meninggal? Men, Mil udah datang? Belum. Ada apa? Nyariin gue. Mil, gimana? Tiga mantan gue gak punya alasan yang masuk akal untuk tiba-tiba jadi Glenn. Kenapa? Yang satu namanya Bibin, dia udah mau nikah.
Justru yang mau nikah itu, Mil. Mungkin aja dia manfaatin waktu kejombloan dia yang tinggal dikit itu buat bernostalgia sama lo. Dan bernostalgia. Enggak mungkin. Bibin nggak mungkin tiba-tiba jadi psycho. Loh, untuk iseng kayak gitu doang sih nggak perlu sampai jadi psycho lagi, Mil. Nggak mungkin. Kenapa? Iya, soalnya waktu gue naksir dia ya dia nggak tahu kalau gue naksir. Ya elah, gimana sih? Itu sama aja nggak pacaran, tau nggak? Udah terus yang lain. Yang namanya Erno udah punya bini dan bininya judes gila. Bini judes. Oh, mungkin dia kangen kali ya sama yang lucu-lucu kayak lo. Make sense banget gak sih tuh? Nggak mungkin. Kenapa? Sama juga lo yang naksir tapi dia yang nggak tahu. Tahu sih, tapi waktu itu ceweknya banyak dan gue salah satunya. Jadi tuh yang bener-bener pernah jadi pacar lo tuh siapa? Ada, tapi udah lama banget. Pas gue kelas 2 SMP, namanya Hari. Terus nggak bisa dikontak lagi? Kenapa? Udah jadi almarhum. Ya ampun. Sorry Mel. Tapi waktu itu lu bilang ada 4. Yang satunya lagi siapa? Lafran. Ah, gila aja dia masih inget sama gue. Lo kenapa? Ya, lo inget kan waktu gue cerita ke lo kalau misalnya gue pertama kali pacaran kelas 4 SD? Ya itu dia. Sama SD? Enggak, dia udah kuliah. Masya Allah, Mili. Aduh. Kuliah. Oh my God. Pusing tau gak gue? Udah. Tak, jawab aja apa sukanya sih? Justru karena ngejawabnya terlalu gampang tau gak sih? Makanya gue jadi males. Masa nanya nama ketua OSIS harus ke gue. Tapi kan lo tahu jawabannya, Dewa nggak tahu, Tak. Lo semua nggak sepada so naif ya. Kakek-kakek pikun aja itu tuh tahu kalau cowok yang nanya-nanya kayak gini itu tuh bukan ngarepin jawaban yang bener. Loh, gue kan nggak bilang kalau Dewa ngarepin jawaban yang benar, tapi dia tetap aja ngarepin jawaban dari lo. Dan dia tuh nggak ngarepin jawabannya dari guru piket, dia nggak ngarepin jawabannya dari kepala sekolah, tapi dia ngarepin jawabannya dari seorang cinta. Apa sih? Terus aja gitu-gituin gue. Udah deh. Beneran ya? Pokoknya Kita semua menduga dan merasa yakin bahwa si geng ini adalah mantan pacarnya Mili yang menendam-dendam ke Sumat karena cinta tak berbalas. Yang bener, Mil. Pokoknya sekarang itu kita nyampe kantin. Jadi kita pasti makan sama minum kayak berdua, saya tahu gak? Hah? Kenapa sih emang Trisna? Ketua OSIS kita ini sedang dicari oleh gebetan barunya cinta yang bernama Dewa. Hai semuanya. Kok pada berhenti sih? Emangnya tampang saya nakutin ya? Enggak. Tak, sorry ya. Tadi gue udah ngobrol sama Bang Dewa duluan. Kok minta maaf sama gue? Nggak apa-apa lagi. Enggak, tadi Bang Dewa nawarin diskon gede-gedean buat nginep di Anyer.
Gimana kalau liburan semester depan kita ke sana? Berapa persen? 90%. Bisa juga. Asal jumlah yang ikutnya dipotong 90% juga. Aduh, kamu lucu sekali deh. Pas banget tuh buat gantiin si doi yang serius. Kenapa sih? Halo. Saya lagi di Jakarta sekarang. Hai, Tak. Mil, lo ngapain sih di sini? Aduh, Tak, gue tau banget tadi lu di sekolah marah banget kan sama gue. Nah, makanya gue buru-buru pulang ke rumah lo biar gue bisa minta maaf sama lo. Karena kalau gue minta maaf di sekolah sama lo, pasti lo cuek kan? Sedangkan kalau gue minta maaf sama di sini sama lo, ya lo nggak mungkin cuek karena itu kelewatan. Mil, gue emang marah sama lo, tapi ya nggak perlu gini-gini banget. Nah, omongan selembut ini tuh nggak mungkin lo ucapin kalau kita lagi di sekolah kan, Tak? Mil, Jujur aja, Tak, gue tuh salut banget sama lo. kenapa? Iya, kalau gue jadi lo, Tak, pasti gue udah ngelupain Rangga lah. Mata gue ijo liat Mercy-nya Dewa yang gemerlapan dan jatuh ke pelukannya Dewa yang nggak tau malu. Iya, tapi ya, Tak, ternyata lo masih setia aja sama Rangga yang nggak jelas di mana dan nggak ada kabarnya. Dan lo tetap bisa ya ngebiarin Dewa dengan harapan-harapan kosongnya buat ngedapetin lo. Ini Mili atau saudara kembarnya Mili? Mil. Mil. Mbak Cinta. Iya, Bi. Ini minumnya Mbak. Makasih ya. Mbak, apa Mas Dewa ditawarin minum nggak? Ya ampun, dia belum pulang ya? Belum. Saya nggak berani nawarin, takut salah. Takutnya Mbak Cinta sengaja bikin Mas Dewa kehausan. Supaya biar cepet pulang. Bibi ini apaan sih? Sekarang nih bener-bener lagi lupa, Bi. Oh, iya. Tadi Mas Dewa nawarin. Apa Mbak Mili mau diantar ke rumah sakit nggak? Yaudah bentar aku tanya dulu. Iya, Mbak. Mil, mau ke dokter nggak? Mau disuntik 10 kali juga gue nggak akan sembuh. Mbak Mili sakit ya? Sakit apa sih Mbak Mili? Sakit jiwa. Tak, gue malu sama diri gue sendiri. Udah deh, Mil. Apa bener ya, Tak? Gue bener-bener sakit jiwa. Mil, jangan ngomong kayak gitu dong. Tapi kok bisa sih gue jatuh cinta sama orang yang gue gak pernah ketemu? Gini ya, zaman dulu aja Mil nggak usah jatuh cinta. Orang yang kawin aja bisa-bisa belum kenal sama sekali. Tak, itu kan namanya dipaksa, Tak. Gue gak ada yang maksa, Tak. Gue jatuh cinta. Jadi gimana dong, Tak? Sebenarnya sih nggak ada masalah ya Mil kalau Glenn itu mau bersikap jantan dan dia mau muncul di hadapan kita. Tapi masalahnya Mil, Glenn dia tuh kayak bener-bener sengaja banget tuh gak sih mau ngerjain lo. Mau bikin lo penasaran, terus mau bikin lo sedih. Ya nggak bener dong Mil. Oh iya, Tak. Temen nyokap lo yang bisa ngeramal itu namanya siapa, Tak? Kap, yang bisa ngeramal. Siapa sih? Ah, Tante Pangestu ya? Iya. Tak, lo tau gak ya kira-kira dia ada di mana? Kali-kali dia bisa bantuin gue untuk nyari tahu di mana Glenn. Kayaknya nggak bisa deh Mil. Lagian ya Mil ya, misalnya dia itu paranormal yang bisa nyari di mana keberadaan orang, tetap aja dia pasti bakalan minta foto-foto atau nggak benda-benda orang yang dia cari. Nah ini kita cari tuh Glenn Mil, gimana nyarinya? Fotonya aja kita nggak tahu gimana cara ngedapetinnya. Ya ampun Mil, orangnya aja kita nggak tahu yang mana. Iya ya. Ya iyalah.
Ini gimana dong, Tak? Iya, tadi siapa tuh yang disebutin sama anak-anak mantan pacar lo waktu SD? Lafran. Dia umur berapa ya sekarang? Menurut lo mungkin gak sih kalau ternyata Glenn itu tuh dia? Mungkin sih. Mungkin. Emangnya kenapa dia? Iya, soalnya tuh dulu dia tuh cinta mati tak sama gue. Dan langsung ngilang gara-gara dia berantem sama bokap. Bokap gue ngatain dia sakit jiwa, Tak. Mil, itu Glenn banget lagi. Tapi gue gak tahu Tak sekarang dia ada di mana. Nak Dewa? Selamat malam, Tante. Malam. Biasa deh Cinta. Kalau ada tamu pasti ditinggalin. Cinta? Cinta? Biarin aja, Tante, nggak apa-apa. Cinta lagi ada temennya di atas. Bentar lagi juga turun. Barusan dia udah bilang ke saya. Iya, Mas. Si kenyang. Loh, memangnya siapa yang ngajak kamu makan? Perasaan enggak deh. Mama gitu kan. Tak, Apaan? Tak, gue tahu caranya biar Glenn muncul. Oke, tenang. Gimana? Gue Hah? Lagi rame banget, Ra. Jangan apa nggak? Telepon dulu. Kenapa, Ra? Mil, banyak yang ngeliatin lu tau gak sih? Bagus dong. Bagus apanya? Nanti kalau ada polisi lewat, nanti lu biar ditangkap tau gak sih? Udah deh, pokoknya sekarang mendingan lo SMS-in Glenn biar dia tahu gue ada di gedung ini. Udah komplit milik, nama gedung, nama jalan, jam berapa lo mau lompat ke bawah tuh udah semuanya. Dan lo masih tahu Mil, gue juga udah email ke Glenn, gue udah bilang ke dia kalau misalkan dia nggak datang sekarang, lo tinggal nama doang. 11 lagi. Hah, lewat 5 menit dong, Ra. Emang lo semua pada ada di mobil? Iya, kita semua sih di mobil, tapi Ale sama Carmen di lobi. Apaan sih? Gila, ngeri banget sih tuh orang. Mukanya sih emang psycho ya, men. Lu masa sih Glenn kayak gitu tapi? Ya bisa aja lah. Kesian banget nih kalau sampai Glenn kayak gitu. Sama-sama, Mbak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Bagaimana caranya saya bisa naik ke lantai atas gedung ini, Mbak? Bapak mau ke kantor apa? Oh, bukan kantor yang ada di lantai atas gedung ini, tapi atap gedung ini. Memang ada apa, Pak? Ada orang yang mau bunuh diri. Hah? Carmen. Ya, men. OMG, akhirnya berhasil juga.